Ini Nabi Nuh ini nabi yang dikenal kesabarannya luar biasa. Kita nih kalau lagi kesel-kesel gitu ya, kayak yang putus asa gitu, duh kok kayaknya susah mulu ya, duh kayaknya hidup kok menderita nih, kayaknya kok panjang banget, lama banget nih kesusahannya. Mesti ingetin kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Dan 1000 tahunnya beliau itu 50 tahunnya itu masih dianggap sebagai umur-umur belia. Jadi beliau baru mulai berdakwah menjadi seorang nabi di usia 50 tahun. 50 tahunnya beliau itu seperti kita barangkali 15 tahun, 17 tahun. Ya, di usia mudanya Nabi Nuh yaitu 50 tahun. Emang 50 tahun muda? Zaman itu iya, teman-teman sekalian, karena manusianya kan masih sedikit. Kalau manusianya masih sedikit, kemudian baru punya cucu udah meninggal, baru umur 50 tahun, 60 tahun meninggal, nah ini buminya kosong. Buminya nggak banyak orang. Makanya umurnya orang semakin ke belakang nih semakin pendek-pendek. Biar buminya tetap muat. Biar buminya cepat muat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ya memang harus begitu gitu. Kalau enggak buminya enggak muat. Saudara sekalian saya muliakan. Nah ini zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Fit, Nabi Idris, Nabi sampai dengan Nabi Nuh itu ya, umurnya orang masih panjang-panjang. Zamannya Nabi Hud, umur orang masih panjang-panjang. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, badannya juga masih gede-gede. Karena kalau nggak kayak begitu, rada susah nyari alamat orang. Bener nggak? Udah orangnya dikit di bumi gitu kan, kecil-kecil pula gitu. Kan susah nyari alamatnya orang. Jadi badannya gede-gede, nyari rezekinya juga gampang. Tinggal ngobok ikan di lautan. Nyari ikan, ketemu, dipanggang di matahari, panggang di api gitu ya. Kemudian mereka makan. Badannya gede-gede, teman-teman sekalian. Yang pernah ziarah ke Yaman, ke Hadramaut, tahu bahwa makamnya Nabi Allah Hud panjang luar biasa. Berapa? Lebih dari 10 meter ya panjangnya makam beliau alaihissalam. Nabi Nuh seperti itu. Jadi awal beliau berdakwah itu usia 50 tahun. Sampai dengan beliau wafat pada usia 1000 tahun. Teman-teman sekalian, saat beliau wafat pada usia 1000 tahun, artinya beliau sudah berdakwah 950 tahun. Dan itu yang masuk ke dalam agama beliau, yang masuk ke dalam agama Islam pada masa tersebut hanya sekitar 50 orang aja. Kebayang nggak? Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Jadi dalam masa 10 tahun belum tentu dapat 1 orang. Ya Allah, luar biasa bener ya. 950 tahun berdakwah ngajakin kaumnya, yang masuk ke dalam agamanya tidak mencapai 50 orang. Pegel nggak kira-kira? Ini kalau modelnya kayak kita nih, kayak saya modelnya nih, wah udah deh nyerah, melambaikan bendera putih gitu ya, nyerah aja udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Tapi subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, ngajakin orang satu. Akan tetapi bahkan istri beliau sendiri nggak beriman. Ada yang tahu siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut namanya siapa? Ini ya, istrinya Nabi Nuh sendiri nggak mau beriman kepada beliau alaihissalam. Subhanallah, di keluarga sendiri ini nggak pada taat gitu. Anak-anaknya ada yang beriman, tapi ada satu yang nggak beriman kepada beliau. Wah, nggak pernah mau ngikutin. Anaknya yang durhaka namanya Kan'an. Jadi jangan ada yang ngasih nama anak Kan'an ya.
Jangan mau coba-coba, siapa tahu kan yang ini beda. Nggak usah kayak nggak ada nama lain aja. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian sesudah beratus tahun Nabi Nuh berdakwah, nggak ada yang ngikutin, Nabi Nuh kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah lihat, ya Allah, nih hambaku kesian bener nih, dadah kalau gitu kurangin aja lagi jumlah manusia di atas muka bumi ini, pastikan semuanya beriman. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh, ya Nuh, fasna'il fulka bi'ayunina, fasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah perahu besar, buatlah kapal layar, buatlah kapal besar wahai Nuh, bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Artinya dengan perintah kami yang perintahkan berapa besarnya kapal tersebut, gitu ya. Kami yang akan perintahkan nanti kayunya dapatnya dari mana, ininya dapatnya dari mana, gitu. Fasna'il fulka bi'ayunina, dalam pandangan kami, dalam pengawasan kami. Jadi keren banget ini ya, arsitekturnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasnya, mandornya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh disuruh bikin dah, mulain nyari kayunya, ininya, itunya, butuh waktu bertahun-tahun teman-teman saudaraku sekalian, butuh waktu yang tidak sebentar. Sampai ketika udah mulai bikin nih, jadi nih perahunya, mulai kelihatan bentuknya, waduh, ujiannya Nabi Nuh luar biasa bener. Kullama marra alaih, setiap kaumnya lewat, mereka kemudian mengejek Nabi Nuh. Ya ampun Nuh, kagak ada lautan di mari, kamu mau melayarkan perahu di atas daratan, ntar lagi ada yang lewat lagi. Nuh, sejak kapan perahu bisa lewatin daratan? Nuh, pokoknya setiap kali ada orang lewat mereka hina Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabin, nggak ada, biarin aja. Nggak semuanya harus diterangkan, teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Nggak semuanya harus dikasih tahu, nggak semuanya harus mengadakan konferensi pers. Nggak usah, biarin aja. Tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang dirimu, karena orang yang mencintaimu akan tetap cinta padamu meski tahu kekuranganmu, dan orang yang membencimu tidak akan berubah apa-apa meski kamu sudah menceritakan tentang kelebihan-kelebihanmu. Jadi buat apa? Apalagi sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tuzakku anfusakum, nggak usah kalian puji-puji diri kalian, nggak usah kalian sanjung-sanjung diri kalian, nggak usah kalian ngomong orang, lo nggak tahu siapa gue, kamu nggak tahu siapa saya. Kalau orang yang nanya balik, emang siapa kamu? Saya juga nggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian, la tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan sanjung-sanjung dirimu. Allah yang paling tahu siapa yang suci di antara kalian, siapa yang baik di antara kalian, siapa yang benar di antara kalian. Daripada sibuk menyanjung-nyanjung diri, lebih baik sibuk memperbaiki kekurangan diri. Karena setiap dari kita, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, semua pasti punya kelebihan, namun juga tidak kurang kekurangan yang kita punya. Betul nggak? Jadi teman-teman saya sekalian, udah aja, konsentrasi kita jangan kepada biar orang tahu siapa saya, akan tetapi konsentrasi aja apa yang bisa kita benahi dari kehidupan kita masing-masing. Jangan segala-gala diupdate di media sosial, gitu ya, biar orang semua tahu kalau kamu tahajud, kemudian update statusnya sih nggak yang gimana-gimana, gitu ya. Statusnya bisa jadi kamu jadikan sebagai anjuran untuk orang tahajud gitu. Tapi ngapain update-nya jam 2 malam? Indahnya waktu malam, nikmatnya sepertiga malam yang terakhir.
saat mesra seorang hamba dengan Tuhannya. Aduh, udah deh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, begitu banyak para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala beribadah tanpa kenal waktu, dan mereka tidak perlu pengakuan serta pengaguman dari siapapun. Lagian kalau saya pikir-pikirin ya, urusan merahasiakan amal, nih teman-teman sekalian, urusan merahasiakan amal, mikirnya gini aja deh. Kita sama Allah selama ini, Allah selalu kita jadikan penyimpan rahasia aib-aib kita. Betul nggak? Bikin dosa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada banyak hal-hal yang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan rasa di hati kita, kebencian, iri dengki, hasud dan lain sebagainya yang ada di dalam hati kita, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Allah kita jadikan sebagai penyimpan rahasia keburukan kita terus-terusan. Tidakkah kamu ingin selain daripada Allah menyimpankan rahasia keburukanmu, Allah juga menyimpankan rahasia-rahasia kebaikanmu? Bukankah itu sesuatu yang adil? Ya Allah, selama ini tidak ada yang tahu keburukanku kecuali Engkau. Ya Allah, aku juga ingin agar tidak ada yang tahu kebaikanku kecuali Engkau juga, ya Allah. Saat baca Al-Quran, nggak semua orang harus tahu. Saat mau berpikir, nggak semua orang harus tahu. Jangan giliran tahajud pagi-pagi kelihatan banget ngantuknya. Suaminya nanyain, kenapa sih kamu kayaknya lemes banget? Ya ampun bang, abang tuh nggak tahu bang, 20 rakaat tadi malam bang. Ya Allah, ya Allah. Anak-anakku sekalian, jangan pernah tinggal tahajud. Padahal mamanya baru juga tuh tahajud. La ilaha illallah. Ayolah, bismillah, insyaallah, mudah-mudahan. Gitu ya. Kalau kita lagi puasa sunnah, jangan deket-deket sama orang makan. Nanti kan orangnya pasti nanya tuh, ayo mari silakan makan. Wah maaf nih lagi puasa. Sambil ada debar-debar halus gimana gitu di hatinya. Kalau ditanyain, ini kan hari Selasa, ngapain kamu puasa? Ini tuh ayamul bed, yeah. Pokoknya dah. Buatlah rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala dari rahasia-rahasia yang baik. Karena selama ini kita sudah menjadikan Allah sebagai penyimpan rahasia keburukan-keburukan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nih seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh buat perahu, diledekin, dihinain. Apa jawaban Nabi Nuh? Diem aja. Nabi Nuh gak ada bilang, kalian tahu gak sih, saya tuh diberi wahyu sama Allah, fasna'il fulka bi'ayunina. Ini adalah pandangan Allah langsung, yang arsitekinnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu. Diem aja, biarin aja. Orang mau bilang apa, nggak jadi soal. Karena ucapan orang nggak akan ngaruh buat kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus aja Nabi Nuh. Sabar, sabar, sabar sampai jadi tuh perahunya. Udah mau jadi perahunya, gitu ya. Ada kisah katanya perahunya Nabi Nuh, mohon maaf. Saya nggak tahu kebenaran kisah ini, tapi ada pembelajaran yang kita mau ambil. Jadi insyaallah, wallahu a'lam, gitu ya. Saudaraku sekalian, kabarnya ada orang yang ngeledek Nabi Nuh nggak cukup dengan omongan. Mereka kemudian ada satu orang dimulai oleh satu orang. Dia kemudian masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Mohon maaf, diberakin perahunya Nabi Nuh. Diikutin kemudian orang ini. Nah ini ya, seremnya kalau jadi orang yang diikutin. Itu kalau kita kemudian, kalau orang tersebut kemudian melakukan kebaikan yang diikutin orang banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian melakukan satu keburukan yang diikutin sama banyak orang, ini jadinya jadi dosa jamaah. Gitu kan ya? Kalau pahala jamaah sih alhamdulillah, kebaikan jamaah alhamdulillah, tapi maksiat jamaah apa enaknya gitu. Teman-teman sih sekalian, orang sekampungnya Nabi Nuh semuanya kalau buang air di situ. Nabi Nuh mau beresin nih, finishing kapalnya nih, karena memang udah mau jadi gitu ya.
Nabi Nuh pas lihat, waduh, udah nggak jadi deh. Ya Allah, sedih hati Nabi Nuh. Gimana nih ya Allah, nggak bisa ngerjain nih kapalnya. Ya udah dah, saya istirahat dulu aja dah. Apa gimana kayak gitu ya, barangkali mungkin ada turun hujan, bersihin, atau misalnya kena panas matahari jadi kering apa gimana gitu. Dah, tinggalin dulu sama Nabi Nuh. Subhanallah, Allah tuh ketika ngasih solusi, teman-teman sekalian, seringkali di luar nalar manusia, di luar jalan pikir kita gitu. Nggak seberapa lama dari ketika banyak itu, ada orang yang kakinya pincang tapi mau ikut-ikutan kayak gitu juga. Naiklah dia ke atas perahunya Nabi Nuh dengan tertati-tati, kemudian dia buang hajat juga di situ. Udahlah pincang, mau ikutin buang hajat. Kebayang nggak sih? Masya Allah, luar biasa ya. Kedurhakaan, kedengkian itu luar biasa ketika ada dalam hati seseorang gitu. Kalau mau berbuat kebaikan sampai maksa-maksain diri, pincang-pincang, masih seneng. Tapi ini mau berbuat kemaksiatan gitu, cuma biar seneng aja kalau orang-orang pada cerita, ibu juga gitu kali ya. Dia kemudian maksain diri, pincang-pincang, naik ke atas perahunya Nabi Nuh, kemudian buang hajat. Saat habis selesai dia buang hajat di situ, dia mau naik, mau inian, ternyata jatuh, kakinya terpleset, ngejatuhin kotoran-kotoran di situ. Jatuhnya, plesetnya di tempatnya orang, mohon maaf, kotorannya manusia ini. Tapi subhanallahnya begitu diri, kemudian kakinya baik. Seru bener ya. Iya. Jadi dia bilang, wah, ini berkah nih ternyata nih. Ini nih ternyata bisa bikin kesembuhan nih. Akhirnya dia kemudian naik dari atas perahu tersebut, dia nyampein ke kaumnya. Tahu nggak? Sekarang gue udah bisa lari. Sekarang saya udah bisa jalan. Ini sembuh nih. Dia bilang, kenapa kamu bisa sembuh? Tuh, gara-gara dicerita kayak begitu, berbondong-bondong orang untuk ngambil kotoran mereka di atas perahu tersebut. Yang lagi sakit-sakit perut ditaruhin di perut. Makanya jangan dibayang-bayangin, segala-gala ya dibayangin. Apakah mereka sembuh? Enggak juga, gitu ya. Saudariku sekalian, sampai kemudian bersih lagi tuh perahunya Nabi Nuh. Jadi mereka yang ngotorin, mereka juga yang bersih. Dah biarin aja. Kadang-kadang yang kita kira buruk buat kita, ternyata itu adalah baik buat kita. Udah bersih sekarang perahunya Nabi Nuh, baru dah Nabi Nuh kemudian rapiin lagi perahunya, sampai Allah berkata kemudian berfirman padanya, ya Nuh, kalau kamu lihat faratan nur, kalau kamu lihat di dapur kamu itu kemudian ada menyembur air, wahai Nuh, pada saat itulah segera naikkan semua orang-orang yang beriman di atas perahumu. Saudaraku sekalian, pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Nabi Nuh melihat pertanda tersebut di dapurnya. Segeralah sama Nabi Nuh kemudian dimasukkan orang-orang yang beriman di atas perahunya Nabi Nuh, termasuk semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Jadi itu tikus sepasangan, ayam sepasangan, gitu ya, anjing sepasangan, kucing sepasangan, gitu semua binatang-binatang tuh Nabi Nuh masukin ke dalam perahunya karena semua binatang beriman, kan gitu kan. Kemudian Nabi Nuh naik bersama dengan kaumnya semuanya. Nabi Nuh pastiin siapa aja yang beriman udah masuk nih. Nabi Nuh lihat anaknya Atuk, mana dia nih? Siapa tuh? Kok nggak kelihatan? Akhirnya kemudian Allah berfirman, ketika semua udah di atas kapal nih, Nabi Nuh lihat, tunggu, mau cari anak saya nih. Nabi Nuh kemudian turun nyari-nyari anaknya, nggak ketemu. Akhirnya kemudian dipanggil-panggil, ketika kemudian mulai turun hujan dari atas langit dan air menyembur dari bawah tanah. Jadi itu hujan yang enggak sembarang hujan. Allah berfirman tidak hanya kepada langit, akan tetapi juga kepada bumi. Wahai bumi, pancarkan air, wahai langit, turunkan hujan. Kebayang cepetnya kayak apaan tuh banjir.
sut, air naiknya cepat benar. Nabi Nuh segera naik kembali ke atas kapalnya, sudah mencari anaknya ketemu. Mulai deh tuh kapalnya mulai jalan. Nabi Nuh lihat anaknya lagi lari-lari. Nabi Nuh bilang, ya bunayya irkam ma'ana, ayo cepetan naik ke atas kapal, segera naiklah ke atas kapal. Anaknya bilang, oh gah bah, saya nggak mau ikut-ikutan, saya mau nyelamatin diri aja. Katanya Nabi Nuh kemudian, la simal yaumin amrillahi lamarrahim, gak ada yang selamat nih hari kecuali yang dirahmati sama Allah. Ayo cepetan naik ke atas kapal, gak ada yang bakal selamat kecuali yang ada di atas kapal. Katanya dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya bakalan naik ke atas puncak gunung sana, akan menyelamatkan saya dari air tersebut. Katanya Nuh, enggak akan ada yang selamat. Dianya naik kemudian terus ke atas kapal. Nabi Nuh masih tungguin tuh, tunggu dulu, jangan jalan dulu, kita jangan berangkat dulu, saya mau samperin anak saya. Sampai kemudian dianya lagi naik ke atas kapal, ketika air kemudian mulai menyambar anaknya Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh dari sebelumnya selalu doa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku, selamatkan aku dan keluargaku. Nabi Nuh tahu akan ada banjir bandang. Nabi Nuh tahu akan ada pengurangan jumlah bumi, jumlah manusia di atas muka bumi. Karenanya Nabi Nuh dari awal-awal berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Begitu melihat kemudian anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam, Nabi Nuh nangis. Kemudian bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan janjimu adalah benar? Karena waktu Nabi Nuh doa minta diselamatkan dia dan keluarganya, Allah kemudian berjanji, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu, wahai Nuh. Tapi ternyata anaknya tenggelam. Nabi Nuh nanya dengan linangan air mata, ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan bukankah janjimu adalah benar untuk menyelamatkan aku dan keluargaku? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini nyeremin banget. Waktu saya baca ayatnya gitu kan, ya Allah, seremnya sama ayat ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Bukan Nuh, dia bukan anakmu. Kok bukan anaknya? Lahir dari rahim istrinya, dan memang betul-betul dari, mohon maaf, dari spermanya Nabi Nuh gitu, dari spermanya seorang nabi gitu kan. Dia anakku ya Allah, dia lahir dari rahim istriku ya Allah. Bagaimana mungkin dia bukan dari keluargaku? Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak soleh. Maka siapapun dirimu, siapapun ayahmu, sesoleh apapun ayahmu, mau ayahmu seorang wali, mau ayahmu seorang kiai, mau ayahmu seorang alim ulama, mau ayahmu orang paling soleh di kampungmu, di negerimu, jika kamu tidak melakukan amalan yang soleh, maka kamu bukan anaknya. Jadi gak usah bangga-banggain, saya punya orang tua ini, saya punya saudara ini, saya punya, kamunya gimana gitu, kamunya gimana? Allah SWT ngasih tahu tuh, si Kan'an anaknya Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabinya salah satu dari ulul azmi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi yang sudah memang disiapkan surga baginya. Ketika dia kemudian falahu amal ghairu saleh, dia melakukan perbuatan yang gak soleh, gak dianggap apa-apa. Maka siapakah diri kita yang kemudian berani-berani berkata, ah tenang, biar kata gimana-gimana juga bakalan masuk surga saya. Dapat apaan? Jaminan. Siapa yang ngasih jaminan? Malaikat Jibril. Siapa yang ngasih jaminan? Bahkan orang-orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi besar Muhammad tidak pernah berhenti dari ketakutan mereka, karena faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu agung dan begitu mudah baginya
untuk menjadikan seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dicinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar di masjid, disaksikan ratus bahkan mungkin ribu orang pada saat tersebut. Abu Bakar fil jannah, katanya Nabi Muhammad. Umar fil jannah, kata Nabi Muhammad. Uthman fil jannah, kata Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib fil jannah, kata Nabi Muhammad. Zubair bin Awam fil jannah, kata Nabi. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zaid bin Harithah fil jannah. 10 orang dijanjikan surganya oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Asyaratul mubasyirina fil jannah, 10 orang dijanjikan surganya oleh lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berucap satu patah kata pun kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka selalu berada dalam keadaan ketakutan karena faham. Bahkan anak Nabi Nuh tenggelam bersama dengan yang tenggelam ketika ia melakukan perbuatan yang ghair saleh, yang tidak saleh. Maka mari mengikuti jalan orang-orang soleh sebelum kita, agar kita termasuk di antara kelompok mereka, insya Allah. Ya Allah, Nabi Nuh sedih. Kemudian mereka pun tetap berada dalam kapal hingga berhari-hari lamanya. Udah siap-siap emang Nabi Nuh, udah bawa segala bekal makanan. Saudaraku sekalian, sehari 2 hari di atas kapal ini, bumi ini semuanya tenggelam. Seminggu 2 minggu bumi semua tenggelam, nggak dapetin daratan, sampai bahkan lebih dari sebulan. Persiapan persediaan makanan mereka sudah mulai menipis. Nabi Nuh udah mulai minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih kepada kami daratan ya Allah. Udah ngelihat bumi dan seisinya, semuanya isinya lautan, gak ketahuan mana dia daratan. Sedikit sekalian yang saya muliakan, hingga sesudah berbulan-bulan lamanya mereka kemudian melihat ada daratan yang sudah mulai kering dan mereka bisa tinggalin tempat tersebut. Mereka pun segera menambatkan kapal itu dan mulai kemudian turun semuanya dalam keadaan penuh sukacita, tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Jadi ini Nabi Nuh diselamatkan, temu daratan pada hari Asyura. Kabarnya kemudian Nabi Nuh segera ngambil makanan-makanan yang mereka punya tuh, bikin bubur selamatan gitu ya. Makanya hari Asyura itu kan orang suka bikin bubur yang mestinya sih bukan hanya hal-hal yang seperti itu yang diikutin. Dan apakah bener apa enggaknya wallahu alam juga. Masalah resepnya kayak apaan wallahu alam juga, karena saya kan gak ikutan tuh di perahu hari itu. Ustazah pakai jagung apa enggak? Mana saya tahu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman saya ikut sekalian, Nabi Nuh diselamatkannya pada hari Asyura. Nah ini kita mau lihat nih, orang tuh kalau melaksanakan perintahnya Allah pasti sama Allah dikasih solusi. Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya sendiri, seperti Kan'an dan kaumnya Nabi Nuh gitu ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri, pengen buang air di perahunya Nabi Nuh, nggak ngikutin apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nah itu walaupun dalam pikiran mereka itu akan menyelamatkan, nyatanya mereka akan tenggelam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, inna mathali wa mathala ahli baiti kamathali safinat Nuh. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku seperti perumpamaannya perahunya Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya akan selamat, dan siapa yang memilih jalan lain mereka akan tenggelam. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Maka yuk kita ikutin perahunya Nabi Muhammad alaihissalam. Semuanya pastikan berada di sana. Taunya di mana Ustazah? Karena sekarang ada banyak orang yang menganggap bahwa perahu-perahu dia itu yang perahunya Nabi Muhammad. Kan gitu ya? Yang paling sunnah lah katanya, yang paling ngikutin Nabi lah katanya. Tapi ini kita nggak tahu nih. Nah ini katanya Nabi Muhammad, masali wa masala ahli baiti.
Nabi Muhammad bilang perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku. Saudaraku sekalian, yang biasa orang-orang sebut di zaman sekarang nih habaib, ya, kalangan habaib-habaib itu Nabi Muhammad suruh ngikutin. Katanya Nabi Muhammad, ikutin aja aku dan ikutin para habaib. Kita kenal nih, tapi nggak semua habaib benar. Oh iya betul, tapi banyak juga yang benar. Dan gitu, Habib Umar bin Hafid, Habib bukan? Habib. Ya Allah, saudaraku sekalian, sampai sekarang saya dengar melihat kekurangan beliau sebagai manusia ya. Tentu aja kalau beliau ditanyain kurangan Habib apa, wah banyak bener gitu. Habib Zain bin Smith, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah ikut beliau berziarah Madinah ya. Saya pernah ikut beliau berziarah karena sewaktu di Indonesia itu beliau bersama dengan istrinya, saya yang menerjemahkan istrinya kemana pergi, Ubaba Maryam. Saya terjemahkan bukan hanya ketika memberikan kajian, akan tetapi juga mau belanja juga saya yang terjemahin. Karena kan pelayannya kagak ngerti bahasa Arab, bapaknya nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Dan itu saya lihat istri beliau, Ubaba Maryam, Masya Allah, tidak pernah melihat satu kesempatan berbuat baik kecuali berbuat baik. Belanja nih, beli kain, pergi ke tempat toko-toko kain, masuk di situ ngomong sama pelayannya, beginiin mukanya pelayannya, kamu cantik, tapi lebih cantik lagi kalau kemudian kamu pakai jilbab. Dia senyum aja, pakai jilbab kenapa nak? Kamu umatnya Nabi Muhammad kan? Gitu. Ucapan ringan disampaikan, nggak pakai dalil-dalil hadis-hadis dan nggak pakai hal-hal yang nyeremin. Nanti di akhirat rambutmu dijenggut malaikat. Nggak ada tuh, ya Allah. Saya kalau dengerin orang-orang gitu ya, memberikan peringatan kepada orang lain dengan bahasa-bahasa yang nyeremin, ya ampun, pengen saya kenalin mau Baba Maryam, pengen saya kenalin menabi-nabinya Allah gitu. Emang susah kenal kagak? Saya juga gak kenal, tapi yang saya tahu semuanya, semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dan semua para ulama-ulama yang saya yakinkan mereka berada di dalam perahunya Nabi Muhammad alaihi wassalam akan lebih mendahulukan bisyarah daripada indar. Fabashirhum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka, lebih mendahulukan memberi kabar gembira dibandingkan dengan mengancam dan menakut-nakuti. Itu jalan ulama-ulama kita, itu jalan para kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadir ngaji, ustadznya, kiainya dikit-dikit neraka itu dikit-dikit nyeremen gitu ya, haram, bid'ah, nanti balasannya di akhirat, wah begini begitu segala macam. Udah deh, mending keluar aja deh, panas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang kalau bahas neraka rasanya gimana? Panas ya kan, nakutin gitu ya. Mendingan kita bahas yang surga-surga aja dah, bahas yang enak-enak aja. Maka teman-teman sekalian, ini Ubaba Maryam nih, saya ngeliatnya kayak gini, Masya Allah ya gitu. Ubaba sih ya pokoknya jalanin aja gitu kan. Tapi sambilan habis itu didoain mau Ubaba, mudah-mudahan begini begitu segala macam. Dikasih uang sama beliau, kasih uang. Teman-teman saudara sekalian, ini kata Ubaba buat beli jilbab, buat beli jilbab, buat beli apa aja deh yang kamu mau gitu. Teman-teman saudara sekalian, kapan hari kita pergi lagi ke situ udah pakai jilbab? Ya Allah, subhanallah gitu ya. Hati penuh rahmat itu loh yang saya belajar dari para ulama-ulama yang katanya inna matsali wa matsala ahli baiti mithal safinat Nuh, perumpamaanku dan perumpamaan para keluargaku seperti perahunya Nabi Nuh. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammadnya Allah bilang tentangnya wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang di atas muka bumi. Maka saya perhatikan nih, para ulama-ulama yang berada di jalannya Nabi Muhammad mendahulukan menebarkan rahmat daripada menebarkan kebencian atau
ataupun menebarkan ancaman dan menebarkan ketakutan. Mereka lebih memilih menebarkan rahmat dan kasih sayang. Subhanallah. Saudara sekalian, kapan hari beliau belanja kain juga. Waktu itu ada anaknya mau nikah. Tengah-tengahan datang waktu sholat maghrib. Beliau bilang, yuk Halimah kita sholat. Sholat, nggak ada musolanya di toko kain itu. Jadi beliau sholat di antara kain-kain, di antara lorong-lorongnya kain itu. Segitunya, saya bilang ini Bapak sempit, nggak apa-apa, kita tetap jamaah. Ini tempat sempit di itu tuh, di toko kain, tetap sholatnya jamaah. Beliau kemudian bilang sebelum sholat gitu, dipanggilin yang perempuan-perempuan, yuk sholat, kamu muslimah, ayo sholat. Iya deh, ayo sholat. Nah, dia kemudian saya bilangin sama dia gitu, Mbak, ini orang doanya mustajab tuh Mbak. Gitu ya Bu, katanya gitu. Iya Mbak, walaupun misalnya kemarin-kemarin nggak sholat, ikut aja Mbak, lumayan kan Mbak, dapat doa ntar. Ini juga mikir-mikir gitu, Mbak ada kepengenan apa gitu Mbak, pengen dapat jodoh misalnya gitu. Pengen rezekinya lancar gitu. Hewa udah cepetan. Iya dah, dia udah pada udah kemudian sholat barengan sama bapak. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bener ya. Dan saya nggak tahu, tapi saya yakinkan gitu, kalau misalnya bapak doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka mengaminkan, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri hidayah, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat, jalannya para ahlul bait, jalannya orang-orang soleh, jalannya para ulama, ikutkan kami bersama dengan mereka. Dan mereka kemudian mengatakan amin. Tidakkah akan membuat rahmatnya Allah turun dan mengijabah doa-doa mereka? Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang dilakukan para kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam jalan dakwah mereka. Katanya Nabi Muhammad, perumpamaanku, perumpamaan ahli baitku, perumpamaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan perahu Nabi Nuh. Seperti perumpamaan perahu Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya selamat, siapa yang gak ikut di dalamnya akan tenggelam. Mudah-mudahan Allah sertakan kita bersama dengan di dalam perahunya Nabi Muhammad alaihissalam, insyaallah menuju kepada rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Ikutin kalangan habaib-habaib yang soleh-soleha. Kenapa Nabi Muhammad gak bilangnya perumpamaanku dan perumpamaan sahabat-sahabatku, yang pastinya semua sahabat-sahabatnya adalah soleh-soleha? Kenapa bilangnya perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku? Karena Nabi Muhammad tahu sahabatnya berhenti masanya, dan akan kesulitan kita untuk cari tahu jalannya para sahabat Nabi Muhammad di zaman-zaman sekarang. Makanya Nabi ngasih aturan, kamu ikutin kalangan-kalangan orang yang nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad, dari ahli baitnya Nabi Muhammad alaihissalam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kebanyakan dari mereka, meskipun ada yang lain, tapi kebanyakan dari mereka mengikuti ahli sunnah wal jamaah, mencintai para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, 5 waktu dalam sehari semalam, dan bahkan menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah, menjadikan kehidupan Nabi Muhammad terpraktekkan dalam diri mereka sebagai laku dan tindak tanduk mereka hari-hari mereka. Saya pernah ikutan sama Habib Zain bin Smith seperti yang tadi saya sampaikan dalam ziarah beliau di kota Hadramaut Tarim. Berangkat abis subuh sampai nyampe pulang isya. Teman-teman saudaraku sekalian, saya saksi hidup, tidak pernah melihat lisan beliau, lidah beliau berhenti. Dari zikir, dari Quran, dari istighfar, dari sholawat, dari apa aja, dari pagi teman-teman saudaraku sekalian sampai malam. Saya berada di soft di bangku belakang beliau persis. Jadi saya dengar Al-Quran, Al-Baqarah nih, terus saja sepanjang perjalanan saudariku sekalian. Baru kalau ditanya sama Baba gitu, Bib Zain, ingat nggak sama si Fulan bin Fulan? Saya dengar dia itu meninggal, Bib Zain, gitu kata istrinya nih di belakang ya, karena supir depan sampingnya Bib Zain, belakang saya, kemudian istri beliau Bib Zain, Baba Maryam.
baru beliau, ini sih gitu, ingat nggak dia meninggal gitu kan? Ya, ingat saya udah meninggal, mudah-mudahan Allah naikin derajatnya, mudah-mudahan masukin dalam surga. Selesai, berhenti, lanjut lagi, luar biasa gitu. Itu dalam sehari hatam Quran di perjalanan, teman-teman saudaraku sekalian, yang bahkan sholat pun boleh dijamak sebagai uzur, sebagai keadaan-keadaan yang memang memperbolehkan kita untuk mendapat keringanan. Segitunya tuh, Quran selesai dibaca, kemudian istighfar, kemudian sholawat, kemudian dari pagi sampai malam. Ya Allah, ya Allah, benar-benar yang katanya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallah fi kulli ahyanih, mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam tiap waktunya. Saya ngebayangin, ya Allah, nih malaikat raqib sibuk bener sama Habib Zain, bener gak? Nyatut aja gitu kan, ibadah aja yang ditulis, Masya Allah. Habis itu saya bayangin diri saya, ya Allah, malaikat raqib saya anggurin, nganggur aja nih kayaknya nih malaikat raqib nih. Teman-teman saya sekalian, jadi pikiran gitu, malaikat raqib nganggur mendingan, asalkan jangan malaikat atidnya yang sibuk. Malaikat atid sibuk nyatetin dosa-dosa kita nggak kelar-kelar dari bangun tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Nabi Nuh alaihi salam, teman-teman saudaraku sekalian, dengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram.